Jumpa kembali di MTA Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya Ayub alami kehidupan yang sempurna dari awal mengalami kesuksesan duniawi dan dilanjutkan dengan mengalami kehancuran duniawi serta mendapatkan keselamatan akhirnya. Nah, ini dari kitab dasar Mazmur 127 ya ayat 1 sampai 2 dan kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 teman-teman. Jadi maksudnya begini teman-teman. Masalah yang Ayub alami teman-teman. Kalau kita cross dengan kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 gitu. Intinya teman-teman, kalau bicara di firman 127 ayat 1, ya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi menghadapi firman semacam ini kadang-kadang dihadapi dalam dua kondisi teman. Kondisi memang seperti Ayub. Ayub waktu mengalami Tuhan itu kan bukan dalam kondisi Ayub itu susah teman. Jadi dari awal cerita Nabi Ayub di kitab Ayub ini gitu. Ya awalnya aja Ayub itu adalah orang saleh. Ayub ini adalah orang yang terkaya teman. Jadi sebenarnya dari sisi duniawi Ayub ini adalah sukses teman. Sukses, orang yang sukses gitu. Ya karena baik gitu dan juga karena kaya sekali, yang terkaya. Bahkan di timur dikatakan Ayub adalah yang terkaya gitu. Nah, ini kalau kita mengacu kepada Mazmur 127 ayat 1 dan 2 bahkan sampai 5 teman-teman. Itu ceritanya itu bagi mungkin situasi kondisi bagi orang yang hidup itu awalnya menderita kesusahan teman. Susah, akhirnya mengenal Tuhan, ya mengerti Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, akhirnya berujung menjadi sukses teman. Sukses duniawi. Bahkan bisa mendapatkan keselamatan akhirat. Itu kalau cerita terbalik kondisinya dari buruk gitu, dari situasi kondisi yang buruk menjadi baik dan benar. Tapi kalau bicara Ayub itu beda teman. Dari awalnya memang sudah baik gitu, bukan buruk, baik, buruk dan benar. Jadi kalau pada umumnya orang rata-rata itu adalah mengalami buruk, ya baik lalu benar gitu. Tapi meskipun banyak yang berhenti dari buruk ke baik, berhenti teman-teman, tidak lari bagaimana untuk hidup lebih benar itu. Jadi berhenti seperti orang dunia pada umumnya yang cuma berhenti dari buruk menjadi baik. Nah, di kitab Perjanjian Lama teman-teman, apabila kita menyimak di kitab Alkitab di orang kitab sucinya orang Nasrani kan terbagi dua teman-teman. Ada kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kalau kitab Perjanjian Lama orientasi banyak ke hal-hal duniawi teman. Tapi kalau bicara Perjanjian Baru itu orientasinya lebih banyak ke akhirat gitu. Kalau duniawi bicaranya lebih ke arah bagaimana target sukses duniawi, bagaimana bahagia duniawi, bagaimana mendapatkan hal-hal duniawi. Itu kalau bicara orientasi kitab Perjanjian Lama itu di orientasi itu teman. Tapi begitu masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru, ini mulai berubah. Targetnya itu bukan target sukses duniawi, tapi targetnya adalah keselamatan akhirat. Bukan bahagia duniawi, tapi targetnya damai sejahtera di dalam akhirat. Bukan mendapatkan hal duniawi, ya tapi malah melepaskan hal-hal duniawi untuk bisa masuk ke dalam surga di akhirat nanti gitu. Jadi berbeda sekali teman antara kepentingan duniawi dengan rohani itu beda sekali. Kepentingan antara perjanjian lama dengan kitab Perjanjian Baru itu beda sekali teman. Zamannya Nabi Musa, Nabi Ayub gitu dengan zamannya Nabi Isa udah beda sekali teman-teman. Jadi pola kerjanya beda sekali. Nah, cuma kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kisah hidupnya Ayub, itu kalau saya pikir benar-benar kita harus salut teman, harus salut kepada Nabi Ayub karena Nabi Ayub itu terbalik pada kejadian orang dunia, orang keyakinan pada umumnya teman-teman. Karena Nabi Ayub itu memang diceritakan dari awal gitu. Memang ya Nabi Ayub itu adalah orang baik yang sukses. Bahkan orang baik yang terkaya di daerahnya, katanya di daerah timur, itu Nabi Ayub itu adalah yang terkaya teman-teman. Tapi dengan mengalami ujian cobaan yang dari Tuhan, yang Tuhan datang, Nabi Ayub itu tidak bergeming untuk lari teman-teman.
ya tetap dia hadapi terus, bahkan tidak mengeluh kepada Tuhannya gitu. Nah akhirnya sampai Tuhan bisa dari kondisi sukses yang mengalami Ayub itu, ujian cobaan itu mengalami kehancuran gitu. Kehancuran itu udah gak kira-kira, dari urusan harta bendanya hilang, tahtanya pasti udah drop gitu kan, udah jatuh, ditambah lagi anak-anaknya hilang semua, physically dia menderita borok gitu di sekujur badannya, ditambah lagi ribut dengan istrinya, mungkin sampai cerai, sampai akhirnya ada cerita Ayub dengan anak-anak barunya itu teman-teman, ya mungkin tidak dengan istri lamanya tapi dengan istri barunya. Jadi Ayub itu all out mengalami ujian cobaan Tuhan itu nggak kira-kira teman. Tapi hebatnya Ayub gitu, berarti waktu dia menghadapi sukses duniawi, ya sejak mengenal apa Tuhan lebih dalam itu, mengenal mengerti firman Tuhan itu, Ayub malah mengalami kegagalan kegagalan duniawi, kehancuran duniawi, dia tetap bertahan sampai akhirnya Tuhan ya memberikan lagi ya keselamatan akhirat bagi Ayub, tapi dengan bonus, dengan tambahan ya suksesan duniawi, teman-teman. Jadi janji Tuhan di kitab perjanjian baru itu tidak bohong, bahwa yang namanya Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru Tuhan tambahkan, itu terjadi di Ayub, teman-teman. Ayub itu benar-benar mau mencari gitu Tuhan secara pribadi, dan kebenaran firman Tuhan gitu dicari oleh Ayub, sampai Ayub katakan bahwa ya bedanya Ayub yang dulu dengan sekarang itu, Ayub yang dulu itu mengenal Tuhan kalau kata orang gitu, karena tidak mengalami sendiri. Tapi kalau Ayub yang terakhir, yang sudah lebih dewasa rohani itu, Ayub mengenal Tuhan, mengerti Tuhan itu karena memang mengalami, teman-teman. Ayubnya mengalami gitu, mengalami Tuhan gitu. Jadi beda sekali antara mendengar Tuhan dengan mengalami Tuhan. Kalau mendengar Tuhan ceritanya dari orang lain, teman-teman, yang bercerita tentang Tuhan gitu, yang kita mendengarkan. Sama aja teman-teman, apabila kita cuma sekedar mengenal dan mengerti firman Tuhan, yaitu seolah kita cuma mendengarkan firman Tuhan, teman. Tapi kita tidak pernah mengalami firman Tuhan, karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Nah Ayub ini ya karena berani menghadapi ujian cobaan, akhirnya ya dia berani gitu, ya berani melakukan firman Tuhan dengan konsekuensi ya sampai kehancuran duniawi, ya tetap ujung-ujungnya toh Tuhan tarik balik ya Ayub untuk mendapatkan keselamatan yang kekal, bahkan dengan tambahan seperti yang di kitab Matius pasal 6:8-33 itu gitu, ya cerita urusan selain diberkati secara rohani gitu, ya secara akhiratnya untuk kepentingan akhirat, bekal akhirat gitu, tapi Tuhan juga berkati Ayub dengan ya bagaimana untuk mendapatkan sukses duniawinya gitu, bahkan double dibanding waktu Ayub belum mengalami firman Tuhan gitu. Nah ini saya coba bicara saya ceritakan dulu di Nabi Ayub, teman, karena ceritanya banyak apa yang Ayub alami gitu dibanding apa yang di kitab Mazmur 127 ayat 1-5, teman-teman. Jadi kalau saya bacakan di kitab Ayub ya pasal 1 ayatnya semua, teman-teman. Jadi dari ayat 1 sampai 21, 22. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah ini dari cerita pasal 1 ayat 1 aja, teman-teman. Firman menyatakan bahwa ya ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ya, orang ini saleh, berarti baik sekali, dan jujur. Ya saleh dan jujur, baik gitu. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi memang Ayub itu memang udah terkenal saleh, teman, orang baik gitu. Yang mendapat 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang sebelah timur. Tuh, jadi waktu cerita di pasal 1 ayat 1, 2, 3 ini sudah dinyatakan Ayub ini orang saleh, Ayub ini orang baik, Ayub ini orang yang takut Tuhan itu, Ayub ini menjauhi kejahatan, dan urusan harta kekayaannya, teman-teman, Ayub itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Ini ceritanya waktu pertama Ayub bicara di posisi belum
belum mengerti Tuhan secara pribadi aja, posisi Ayub seperti ini, teman. Beda dengan kebanyakan orang yang rata-rata gitu. Orang rata-rata itu kan awalnya tidak sukses duniawi, gitu. Tidak mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ya umumnya ya susah gitu. Ya hancur duniawinya gitu. Nah baru ketemu Tuhan menjadi baik dan menjadi benar. Tapi yang tadi saya katakan banyaknya berhenti menjadi baik di situ saja, teman-teman. Karena waktu untuk menjadi benar ketakutan, teman. Imannya tidak nyandak gitu. Karena pengertian baik dengan benar itu beda sekali, teman. Kalau baik itu bicaranya orientasinya lebih ke duniawi, kalau benar itu orientasinya lebih ke rohani, teman, lebih ke akhirat nanti. Tapi kalau sukses duniawi itu kan lebih ke duniawi gitu. Jadi anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Jumlah bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku yang 7 orang laki-laki dan 3 perempuan itu ya sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ini si Tuhan ini manggil iblis loh, ya diomongin seperti itu. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Kata iblisnya, "Ya karena Ayub mendapat apa-apa dari Tuhan Allah, ya makanya jadi Ayub begitu gitu ya. Bagaimana takut akan Allah, ya bagaimana menjauhi kejahatan. Karena memang Tuhan ya cukupi semua gitu." Nah lalu jadi iblis nanya begitu. Nah terus, "Bukankah engkau membuat," ini cerita iblis masih nanya lagi, "bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling untuk Ayub dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah Tuhan berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, tapi ulurkanlah tangan Tuhan, dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki Tuhan di hadapanmu," di hadapan Tuhan gitu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi karena memang Tuhan rencanakan Ayub ini untuk dinaikkan level imannya, dinaikkan amal ibadahnya gitu. Sehingga Tuhan ya membiarkan ujian cobaan terjadi kepada Nabi Ayub, teman-teman. Dan untungnya Nabi Ayub juga mau gitu. Mau dan ujung-ujungnya mampu, teman-teman, untuk bisa melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah segala yang dipunyainya." Nah Tuhan katakan ke iblis, "Sok cobain aja gitu Ayubnya, cuman jangan diambil nyawanya." Cuman itu aja. Pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merapasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahu hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba penjaga-penjaga, hanya aku sendiri yang luput," sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang.
hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dan dari seberang padang gurun rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang dapat sehingga dapat memberikan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudnya dia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam maka semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan Allah berbuat yang kurang patut. Nah, ini hebatnya Ayub begitu. Jadi ringkas kata di pasal 1 itu cerita dijelaskan jadi bagaimana Ayub dari orang yang sukses duniawi itu sampai hancur, teman-teman. Hancur duniawi gitu. Tapi yang hebatnya Ayub seperti yang di ayat 22, teman-teman, pasal 1 ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, teman. Jadi Ayub itu tetap bertahan bahwa ya Tuhan itu tidak salah gitu. Ya Tuhan itu memang wajar lah kalau sampai Ayub mengalami uji coba sampai tidak punya apa-apa lagi gitu ya, hartanya hilang gitu kan, yang namanya tahtanya otomatis ke bawah hilang, yang namanya anak-anak laki perempuannya hilang semua, jadi semua all out hilang semua. Tapi Ayub tetap tidak bisa lepas dari Tuhan gitu. Tetap Ayub ya memang orang saleh beneran gitu. Ayub itu tetap ya pegang Tuhan gitu, meskipun dalam kondisi apapun juga. Bahkan tadi Ayub katakan bahwa dia itu datang dengan telanjang, kalau sampai mati habis telanjang lagi juga ya wajar-wajar aja gitu. Memang dari awal juga begitu. Nah, ini yang buat saya pribadi, teman-teman, kalau cerita Ayub ini agak berbeda dengan cerita-cerita tokoh-tokoh yang lain gitu. Ya, Nabi Ayub ini yang saya bedakan itu adalah dari awalnya, teman. Awalnya itu Nabi Ayub itu bukan orang yang berkekurangan gitu. Ya, Ayub itu orang yang kaya gitu, bahkan terkaya di timur gitu. Dan memang Ayub ini orang saleh dan baik, teman-teman. Ya cuman kurangnya cuman satu, ya bahwa dia itu takut akan Tuhan, tapi tidak dengan mengalami sendiri, tapi dari cerita orang-orang lain gitu. Ya tapi Ayub baik sekali dan mudah sekali takut kepada Tuhan. Ya itu kelebihan Ayub seperti itu, teman. Jadi saya merasakan apa yang saya alami dalam hidup saya, teman-teman, dari usia normal kerja gitu ya, dari usia lahir sampai umur 40-an. Umumnya sih kalau kita urut kerja itu begitu, teman. Dari mulai lahir sampai 20-an biasanya kan pendidikan, teman. Dari 20-an ke 40-an itu biasanya 40 sampai 50-an, teman. Itu biasanya mengalami masa-masa masuk ke dalam karir gitu. Jadi pengen sebagai pengusaha, pengen sebagai orang karir gitu, aneka orang karir, atau guru gitu, aneka guru, atau kalau yang tergerak menjadi mentor rohaniawan juga bisa masuk ke dalam profesi itu, dalam karir itu, teman-teman. Cuman yang jelas kalau saya pelajarin gitu, ya saya dari umur dilahirkan sampai umur 40 gitu, ya sebagai saya melalui masa-masa kanak-kanak, masa remaja, sampai ke pendidikan kan, sampai ke kuliah gitu, sampai akhirnya selesai kuliah dan kerja gitu, sampai mengalami kerja, ya sampai umur 40-an, teman-teman. Bahkan kalau cerita di orang-orang barat waktu itu, karena saya juga belum mengerti akan firman Tuhan lebih dalam gitu. Jadi kadang-kadang cuma dikatakan oleh orang-orang barat itu, life begin at 40. Jadi bagaimana caranya orang hidup itu dimulai pada usia 40 tahun. Jadi waktu 40 tahun itu saya pikir saya akan mengalami masa transisi, teman-teman. Perbedaan pola-pola hidup, cara-cara hidup gitu. Dan benar, teman-teman, 40 itu berubah. Tapi kalau cerita di negara barat, istilahnya kan bagaimana
justru umur 40 ini diperjuangkan untuk lelaki itu mandiri gitu, dalam berkeluarga, dalam segala macam itu harus mandiri gitu. Tapi yang saya alami teman-teman dari umur 40 itu justru saya bukannya mandiri, saya malah jadi hidup bagaimana Tuhan ajar untuk masuk ke dalam mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dampaknya dari situ teman-teman. Nah ceritanya dari awal teman. Jadi saya sebelum 40 itu seperti Nabi Ayub. Saya bukan dalam kondisi yang dari kesuksesan duniawi, yang kenal Tuhan jadi kalau orang lain kan kehancuran duniawi, ya kenal Tuhan pada umur 40-an gitu, masa-masa produktif jadi sukses duniawi gitu. Tapi kalau saya kebalik teman-teman, seperti Nabi Ayub gitu, ya waktu umur sebelum 40 saya sukses duniawi teman-teman. Nah waktu transisi dari 40 sampai ke 55 bahkan sampai sekarang itu ya berbeda teman-teman. Yang diuber itu, yang saya alami itu gak beda sama Nabi Ayub teman-teman. Jadi cerita Nabi Ayub itu benar-benar kalau buat saya pribadi itu benar-benar berasa teman-teman, bahwa apa yang Nabi Ayub alami itu kok saya juga alami seperti ini teman. Jadi statnya itu saya dari keluarga besar yang cukup mencukupi saya, bahkan mungkin kelimpahan, bukan cuma cukup. Nah akhirnya yaitu 40 itu mulai ya Tuhan mungkin loh kalau kita menyimak dari cerita Nabi Ayub itu kan Tuhan deal sama iblis gitu ya untuk membuat ujian cobaan terhadap Nabi Ayub. Bisa saja mungkin juga Tuhan juga begitu terhadap saya gitu, ngedeal dengan iblis gitu ya untuk membuat ujian cobaan kepada saya dengan ya itu mulai teman dari usia 40 itu waktu tahun 98 berarti umur 38 itu Tuhan mulai membiarkan ada masalah-masalah dalam hidup ekonomi saya. Nah 98 itu saya ngalamin kendala masalah keuangan, akhirnya Tuhan jatakan mujizat buat saya, ya terus dikembangkan lagi, ada mujizat lagi, usahanya jadi maju, bahkan bertambah devisinya. Tapi pada tahun 2011 hancur lagi teman gitu. Tapi Tuhan juga bikin mujizat lagi, diselamatkan lagi gitu. Jadi mujizat demi mujizat itu buat saya pribadi alami teman-teman. Cuman waktu mengalami kendala-kendala memang ya nggak jauh-jauh seperti yang Nabi Ayub alami. Ya dari tahun 98 sampai 2001 gitu. Ya sebelum mujizat pemutihan terjadi, itu kan sengsara teman-teman. Sengsara sekali gitu. Tapi begitu 2001 mujizat terjadi, 2001 sampai 2003 itu malah hebat sekali, yang berlanjut sampai 2006 gitu. 2003 dapat nubuat baru lagi untuk bisa melepaskan operasional. Timbul kendala lagi di 2007 ya sampai 2001 ada pemutihan lagi gitu. Ya terus nggak ada berhentinya teman. Jadi kalau saya pelajarin Nabi Ayub juga ngalamin seperti itu, dari mulai kehilangan hartanya gitu ya, dirampok sama orang Sheba, ditambah lagi misalnya hartanya habis karena kena puting beliung ya, ditambah lagi di hartanya diambil oleh orang-orang, diserbu orang-orang Kasdim, ditambah lagi akhirnya ujungnya ada malapetaka lagi sampai membuat rumah anak sulungnya ambruk. Akhirnya semua anaknya Ayub habis teman-teman, ambruk dalam seketika. Itu Ayub mengalami seperti itu teman-teman. Saya juga sebenarnya mengalami seperti itu. Yang jatuh bangun jatuh dari tahun 298 jatuh, 2001 sampai 2003 bangun lagi, bahkan sampai 2007 mulai jatuh lagi teman-teman. 2011 mulai bangun lagi gitu. Ini ceritanya jadi nggak jauh-jauh seperti Nabi Ayub teman-teman. Cuman yang jelas statnya itu memang beda. Seperti halnya Nabi Ayub beda dengan pada umumnya gitu. Jadi Nabi Ayub dan saya itu statnya kebenaran dalam kondisi yang sukses gitu, sukses dan ya takut akan Tuhan ya baik gitu, ya hampir sama gitu. Dan cuman sejak tahun 2001 yang mulai mengalami mujizat itu 2001 sampai 2021 teman-teman, sampai tahun ini sampai udah injek 2022 gitu, berarti kan sudah 20 tahunan gitu, 20 tahun lebih gitu. Dan saya mengalami proses dengan Tuhan itu akhirnya yang tadi Nabi Ayub katakan pada akhirnya gitu, bahwa saya mengenal Tuhan itu bukan kata orang lagi. Saya mengenal Tuhan karena memang saya mengalami Tuhan gitu. Saya mengalami beneran gitu apa yang terjadi.
hampir kalau saya pelajari selama 20 tahun ini, 20 tahun lebih ini, kalau saya pikirkan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan itu sebenarnya terjadi loh teman-teman dalam hidup kita gitu. Dan tinggal problemnya mau berapa banyak gitu kita mau melakukan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan itu. Karena kembali lagi, apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci kita, itu adalah kan perintah peraturan firman Tuhan, teman-teman, yang untuk kita lakukan gitu. Nah, waktu kita lakukan mungkin ada yang enak, ada yang nggak enak, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya alamin untuk menaikkan level atau kedewasaan rohani kita, ya Tuhan pasti biarkan problem-problem terjadi terus seperti Nabi Ayub tadi. Dan tinggal problemnya kita, misalnya kalau problemnya ada 10 gitu, misalnya ada 10 tingkat gitu. Nah, waktu kita alami itu kan satu persatu dengan problem pertama, kedua, ketiga. Nah, banyak orang yang waktu mengalami problem 1, 2, 3 berhenti, teman-teman, nggak berani melanjutkan lagi ke permasalahan yang keempat, kelima, keenam gitu. Karena takut, ya takut istilahnya nanti hal-hal duniawinya jadi hancur gitu. Ya akhirnya tidak mengalami kegagalan duniawi. Nah, itu orang-orang yang dunia dan orang keyakinan itu kadang-kadang takut itu, teman-teman. Tapi kalau kita yang sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, sudah lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, dan sudah lebih berani karena punya iman melakukan firman Tuhan, itu ceritanya beda, teman. Ya kita pasti akan mengalami proses seperti Nabi Ayub. Jadi kembali lagi, makanya saya katakan Nabi Ayub ini bisa sampai pada akhirnya, di end-nya gitu, akhir ceritanya, yang berarti Nabi Ayub mendapatkan keselamatan akhirat, Nabi Ayub juga mendapatkan tambahan sukses duniawi bahkan double gitu. Itu kan karena ceritanya Nabi Ayub kita baca di kitab suci dan kita tahu di end-nya gitu, ujungnya. Tapi kalau buat kita pribadi, buat saya pribadi gitu, kan ceritanya belum tahu apakah nanti saya benar-benar pada ujungnya mendapatkan keselamatan akhirat, apakah pada ujungnya saya juga mendapatkan tambahan sukses duniawi yang dari Tuhan itu. Ya ini yang ngasih tanda-tanya karena saya belum meninggal gitu, belum pada ujungnya. Nanti pada ujungnya baru akan tahu, teman, buah dari kehidupan kita ini apa gitu. Yaitu setelah di ujungnya, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Ayub ini, teman-teman. Apa saya coba masuk ke dalam draft aja, saya sembari menjelaskan apa yang terjadi di sini. Atau mungkin saya baca kitab Mazmur dulu aja, teman-teman. Jadi sekalian gitu. Kalau kitab Ayub tadi kan isi materi dari sharingnya gitu. Tapi kalau dasar landasannya sharing pagi itu tuh ada di kitab Mazmur pasal 127, teman-teman. Ayatnya itu dari 1 sampai 5. Cuman saya pecah dua, ada yang dari 127 ayat pasal 127 ayat 1 dan 2, dan kita pasal 127 ayat 3 dan 5. Ringkas sekali, teman-teman. Judulnya berkat Tuhan pangkal selamat gitu. Judulnya itu, teman. Jadi maksudnya kalau memang berkat yang dari Tuhan, ya pasti ujungnya pangkal selamat gitu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang-orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur gitu. Nah, ini pasal 120 ayat 1 dan 2 aja, teman. Kadang-kadang buat manusia itu bertentangan, teman. Apabila manusia yang rasio, ya ayat-ayat ini kurang favorit, teman. Karena terlalu aneh gitu. Kok malah dikasih Tuhan gitu. Malah masa sih mendapatkan berkat-berkat itu malah waktu tidur gitu. Jadi ada kesan begitu, kesannya kok malas banget gitu. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagia orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini ayat pasal 127 itu cuma terdiri dari 5 ayat aja, teman, dan sudah saya bacakan. Nah, ini coba saya masuk ke dalam aja, teman, jadi biar bisa tuntas gitu. Mazmur 127 ayat 1 yang tadi sudah dibacakan. Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal-pengawal berjaga-jaga gitu. Nah, inilah firman Tuhan yang benar
di mana akan dihadapi. Jadi firman seperti ini tuh ada dua, teman-teman. Antisipasi itu bisa karena memang yang tadi katakan, memang kondisi orang tersebut mengalami kegagalan hidup gitu, kegagalan duniawi gitu. Ya bisa, tapi bisa juga kondisinya memang manusianya sedang berhasil gitu. Jadi ada dua kondisi, teman-teman, berbeda. Kondisi yang pertama itu manusia sedang sukses, dan dua, kondisi manusia yang sedang terpuruk, di mana reaksi akan sangat berbeda. Jadi reaksi terhadap Tuhan bagi orang-orang yang sedang sukses terhadap Tuhan beda, teman-teman. Tapi kalau reaksi ke kondisi orang yang sedang terpuruk, ya terhadap Tuhan juga beda gitu. Jadi memang berbeda. Cuman yang disaluti oleh Ayub itu, orang sukses seperti Ayub kok bisa tetap ingin mencari Tuhan, ingin mengerti Tuhan gitu, ingin mengenal Tuhan, ingin mengerti Tuhan, dan berani melakukan firman Tuhan. Itu hebatnya Ayub di situ, benar-benar. Makanya saya katakan Ayub itu alami kehidupan yang sempurna itu karena memang alami semua, dari mulai sukses duniawi, ya gagal duniawi, keselamatan akhirat. Jadi dia dapat tiga-tiganya, teman-teman. Ini nggak mudah, teman-teman, orang-orang untuk mendapatkan seperti ini gitu. Nah, Mazmur 127, teman-teman, ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang tidak diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ini juga satu ayat ini juga aneh lagi bagi orang dunia, orang berkeyakinan, teman. Hidup adalah pilihan gitu. Kalau bagi kita yang sudah lebih mengenal, lebih mengerti firman Tuhan, kita akan katakan bahwa hidup itu adalah pilihan. Ya, melakukan hidup dengan andalkan diri sendiri, atau andalkan dari mengandalkan dari pengharapan dan kasih karunia Tuhan. Jadi memang ini balik lagi, ya manusia dikasih hak bebas, teman-teman, ya untuk bisa hidup mengandalkan diri sendiri gitu, dengan pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, ya, atau kita mau mengandalkan hidup ya dari pengharapan dan kasih karunia Tuhan. Jadi bisa kebalik-balik, teman, pola hidupnya gitu. Tapi orang duniawi dan orang keyakinan biasanya lebih milih mengandalkan diri sendiri, teman. Tapi orang yang sudah lebih mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih berani melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya teman, biasanya orang ini malah kebalik gitu, ya malah berharap dari apa yang Tuhan perintah, apa janjikan, rancang dan kendaki itu gitu, dan ya hidup dengan kekuatan Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Akhirnya ya ujung-ujungnya kita cuma mengandalkan kasih karunia yang dari Tuhan, karena kekuatan segala macam ya akan dilakukan oleh Tuhan melalui Roh Tuhan tersebut gitu. Nah, ini seperti itu. Ya, kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22, ya kitab kisah Ayub adalah kisah kehidupan yang sempurna, dari alami kesuksesan duniawi sampai kehancuran duniawi, serta alami keselamatan akhirat, dan dapat tambahan akan kesuksesan duniawi. Itu pada akhirnya Ayub kan cerita itu, teman. Bukan cuma mendapatkan keselamatan akhirat aja, tapi juga mendapatkan tambahan untuk kesuksesan duniawinya. Nah, ini yang sempurnanya Ayub di sini, teman-teman. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, ini kalau kita simak lebih jauh, teman-teman, kenapa sih kok laki-laki bisa menjadi milik pusakanya Tuhan itu? Karena laki-laki adalah bakal calon seorang imam dan nabi serta raja di mata Tuhan gitu. Jadi Tuhan ciptakan laki-laki itu untuk fungsi itu, teman-teman. Bagaimana menjadi nabi, menjadi imam, nabi, dan raja. Kalau istilah di sisi rohani, yang menjadi imam itu kan bagaimana ya seorang laki-laki itu mewakili keluarganya gitu ya, untuk bicara bagaimana menyampaikan segala macam kebutuhan keluarganya kepada Tuhan. Itu ceritanya zaman waktu itu seperti itu, teman-teman. Jadi seorang imam itu seperti itu gitu. Nah, kalau bicara fungsi laki-laki sebagai nabi adalah apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu harus disampaikan oleh si laki-laki ini, oleh suami ini kepada keluarganya, teman-teman, sebagai fungsi nabi gitu loh. Jadi mewakili
Tuhan Allah kepada keluarga kita yang disebutnya nabi gitu. Tapi kalau mewakili keluarga kita untuk Tuhan Allah disebutnya imam, teman. Nah, yang satu lagi imam, nabi, dan raja. Raja itu adalah Tuhan ingin sekali laki-laki ya dalam rumahnya itu yang mengambil kesimpulan, teman-teman. Jadi yang apa, kalau cerita di keluarga itu ada istri, si laki-laki itu ada istri, ada anak-anak, ada mantu-mantu gitu. Tetap yang namanya kesimpulan itu, kalau idenya sih boleh dari mana aja, teman-teman. Ide-ide misalnya mau memutuskan sesuatu itu, mau idenya dari startnya dari misalnya istrinya, atau dari anak-anaknya, atau dari orang tuanya, atau dari mertuanya, ya dari mantunya, boleh-boleh aja, teman-teman. Tapi yang namanya fungsi raja itu adalah tetap aja si laki-laki ini, suami ini yang mesti berani menyatakan gitu, yang confirm, yang memutuskan gitu. Jadi fungsi laki-laki itu bagi Tuhan adalah pusaka, karena memang diharapkan jadi fungsi imam, nabi, dan raja tadi, teman. Harus ada tiga-tiganya di dalam laki-laki itu, di dalam suami itu, teman-teman. Nah, Mazmur 127 pasal 4, teman. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jika sejak muda mau mengenal dan lebih dalam akan Tuhan dan firman Tuhan, maka saat dewasa akan mampu mengerti serta melakukan firman Tuhan, sehingga akan hidup dalam kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki. Ini bedanya gitu. Jadi Tuhan itu akan senang sekali jika sejak muda kita sudah mau gitu. Beda untuk mau mengenal firman Tuhan, sudah mau lebih dalam mengenal firman Tuhan, sehingga lebih mengerti gitu akan maunya firman Tuhan, sehingga tahu bahwa dalam kita itu ada, dalam manusia ada tubuh jiwa roh, ya tahu bahwa dalam kita itu ada roh Tuhan, kita tahu bahwa roh Tuhan itu harus dihidupkan, sehingga lebih mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ini semua ini sejak muda itu kalau kita bisa seperti ini, teman, ya Tuhan senang sekali, teman-teman, apabila kita bisa seperti itu gitu. Nah, kitab Mazmur pasal 127 ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia bicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, ini kalau dari kedewasaan rohani, teman-temannya. Kedewasaan rohani oleh karena kenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan, ya akan tidak permalukan gitu, tidak permalukan hidup kita waktu kita ya hidup di dalam ya kehidupan di dunia itu, teman-teman, sehingga kita benar-benar mengenal, mengerti akan kebenaran yang Tuhan inginkan gitu, apa yang Tuhan rancang kehendaki, apa yang Tuhan perintah peraturkan, apa yang Tuhan janji-janjikan bagi manusia itu gitu. Nah, ini kalau kita sudah dewasa rohani, pasti kita akan seperti itu, teman-teman, karena kita yang mengenal firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan. Oleh karena ya roh Tuhan yang dihidupkan di dalam kita itu, teman-teman. Nah, ini di dalam itu saya sudah bacakan semua, teman-teman. Dan kalau kita balik lagi simpulkan seperti itu, teman-teman. Jadi cerita kitab Nabi Ayub itu berbeda sekali dengan orang-orang pada umumnya gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, cerita Nabi Ayub itu mirip-mirip, teman-teman. Karena kembali lagi, ya saya mulai mengenal, mencari, mau tahu, lebih mengenal, lebih mengerti akan Tuhan pribadi dan firman Tuhan. Kondisi awal saya itu sama dengan Nabi Ayub, teman-teman. Ya saya itu sebelum mengenal Tuhan itu sudah hidupnya sudah hidup dalam kesusahan duniawi, teman-teman. Ya karena memang karena memang keluarga besar saya gitu. Saya di posisi seperti itu, teman-teman. Jadi nggak beda dengan Ayub, teman-teman. Jadi saya itu tidak mengalami dari minus gitu. Yang mencari Tuhan itu saya tidak mengalami itu. Ayub juga sama, tidak dari minus ceritanya. Saya nggak ngerti sebelum ceritanya Nabi Ayub di pasal 1 ada cerita apalagi saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya itu sama. Waktu saya tergerak mencari Tuhan itu, kondisi saya itu bukan dalam kondisi yang orang yang kekurangan gitu, atau orang yang hancur duniawinya. Enggak, teman-teman. Saya itu berkelebihan, berkelimpahan karena keluarga saya dan saya sendiri dan keluarga saya gitu. Jadi memang ya kebenaran karena saya hidup di keluarga besar gitu. Jadi akhirnya itu ya karena memang
dari bawaannya saya pribadi sehingga saya sukses, bisa juga karena support dari keluarga kecil, berarti kakak adik saya sehingga saya juga bisa sukses. Begitupun juga oleh keluarga besar saya dan oleh paman-paman saya sehingga saya sukses. Jadi dengan backing saya pribadi, keluarga kecil saya dan keluarga besar saya, memang saya seperti Ayub posisinya teman. Dan kebenaran juga katanya terkenal, kalau orang tua saya katakan yang namanya saya itu baik, mesti hati-hati jangan sampai dimanfaatkan orang. Cuman itu aja. Ya kembali lagi, ya Nabi Ayub itu sama teman. Nabi Ayub juga terkenal saleh, terkenal baik, terkenal takut Tuhan gitu. Ya, dan memang kaya gitu. Jadi buat saya pribadi, cerita Nabi Ayub itu sangat berkesan teman. Karena kebenaran saya lahir dalam keluarga itu. Nah, tapi setelah saya mengalami proses seperti Nabi Ayub gitu, diproses oleh Tuhan selama 20 tahun, ini ternyata jauh lebih berat daripada orang yang memang awalnya dalam kondisi minus gitu, dalam kekurangan atau dalam kehancuran duniawi. Itu kalau yang saya alami itu tantangannya lebih mudah teman, dibanding seperti saya dan Nabi Ayub alami gitu. Karena apa? Karena kita udah kebacut mengenal akan artinya sukses duniawi, mengenal akan artinya bahagia duniawi, mengenal akan pemenuhan hal-hal duniawi. Kita udah alami semua. Ya hal-hal duniawi itu demi kesombongan, demi keangkuhan, kita udah alami semua teman. Tapi kan dihancurkan teman. Jadi istilahnya dari atas dijatuhkan ke bawah, terus dinaik lagi ke atas dalam kondisi waktu di atas itu kita bicara kebaikan, waktu di bawah itu kita hancurkan, diangkat lagi ya sampai mendapatkan keselamatan dan plus tambahannya kebaikan gitu. Jadi Nabi Ayub itu mengalami tiga session itu teman. Ya ada session yang pertama istilahnya ya dia dalam kondisi sukses duniawi gitu kan. Session keduanya sama Tuhan diuji coba, didatangkan ujian coba sehingga mengalami Nabi Ayub session kedua mengalami kehancuran duniawi gitu. Nah, tapi begitu Nabi Ayub kuat gitu bertahan, Nabi Ayub itu ditarik lagi teman-teman masuk ke dalam bukan cuma kesuksesan duniawi, tapi malah mendapatkan keselamatan akhirat gitu, ditambah sukses duniawi. Jadi urutannya Nabi Ayub itu mengalami 3 season itu teman-teman. Jadi bagaimana mengalami sukses duniawi, ya mengalami kehancuran dan mengalami lagi keselamatan akhirat plus sukses duniawi. Jadi yang terakhir itu dapat 2, baik untuk urusan keselamatan akhirat plus tambahannya adalah sukses duniawi. Tapi waktu yang pertama kan cuma sukses duniawi aja teman-teman, tidak dengan tanda kutip mendapatkan priority yang keselamatan akhirat gitu. Makanya saya bilang Nabi Ayub itu sempurna sekali karena memang mengalami tiga session tadi gitu. Jadi dari mulai sukses duniawi, ya bahagia duniawi, ya hal-hal pemenuhan hal-hal duniawi, sehingga mungkin ada pride, ada kesombongan, ada keangkuhan. Itu memang awalnya Nabi Ayub seperti itu teman-teman. Tapi Tuhan biarkan ujian coba terjadi, ya iblis diundang gitu kan, didatangkan oleh Tuhan loh untuk menguji coba Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub juga perisai pelindungnya dilepas gitu dari Tuhan gitu, sehingga iblis bisa masuk ke dalam menguji coba si Nabi Ayub sampai Nabi Ayubnya hancur habis dari sukses duniawi itu sampai hancur gitu, hancur duniawinya gitu, habis semua ya, hartanya, tahtanya, anak-anaknya, keluarganya, istrinya habis semua teman. Bahkan pribadi dia dalam hal penyakit ya itu juga dia ngalamin gitu. Nah tapi setelah sukses gitu mengalami uji coba itu, ya Tuhan balikin lagi Nabi Ayub itu bukan cuma sekedar sukses duniawi, tapi mendapatkan keselamatan akhirat. Nah sukses dunia ini malah jadi bonus saja teman, cuma tambahan saja gitu. Nah itu yang dialami Nabi Ayub seperti itu. Mudah-mudahan baik saya yang memang historical mengalami mirip-mirip seperti cerita Nabi Ayub, atau mungkin teman-teman yang tidak mengalami awalnya sukses duniawi tapi mengalami kehancuran duniawi seperti yang dialami Nabi Ayub, ya ayo kita bangkit balik itu bagaimana untuk bisa benar-benar mengharapkan Nabi Ayub gitu ya, dengan harapan untuk mendapatkan keselamatan akhirat dan sekaligus sukses duniawinya teman-teman. Ya kembali di kitab Matius pasal 6:33 tadi, bagaimana mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan. Yang lain ini
Ya kembali lagi ya urusannya hal-hal duniawi gitu, hal pakai apa, makan, minum dan pakaian, hal harta, tahta dan kebutuhan duniawi. Ya seperti itu teman. Tapi dalam kondisi itu adalah tambahan saja. Nah, kalau sharing pagi ini terkait dengan Mazmur 127 teman-teman. Kalau kita baca yang ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah ini kalau kita disargan di ayat 1 teman, ya kita mesti sadar bahwa ya buat apa gitu kalau kita sukses tanpa ada Tuhan teman. Ini yang paling penting itu gitu. Karena semua juga akan hancur lagi semua. Ya berarti kita kalau mau ya harus ada Tuhan untuk membangun rumah kita, ya harus ada Tuhan untuk menjaga hidup kita teman-teman. Tanpa ini pasti hancur gitu. Dan di ayat 2 teman-teman, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang peroleh dengan susah payah, sebab dia memberikannya kepada yang cintai pada waktu tidur. Nah ini kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan, tidak mengandalkan Tuhan, kadang-kadang dia mengandalkan diri sendiri teman. Akhirnya kerja babak belur, ya sampai berdarah-darah tapi nggak punya hasil apa-apa gitu. Kenapa? Ya karena di sini Tuhan katakan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh-jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Itu kan jadi hal-hal yang sulit sekali melakukannya gitu. Nah tapi Tuhan katakan Tuhan memberikannya kepada orang cintainya pada waktu itu. Jadi kuncinya kan lebih baik kita mengasihi Tuhan gitu. Nah cuma tidak semua orang dunia, orang berkeyakinan senang dengan ayat 2 ini teman-teman. Kadang-kadang orang dunia, orang berkeyakinan lebih memilih mengandalkan diri sendiri dengan berdarah-darah teman-teman. Tapi kalau kita ikut Tuhan kan bukan. Bentuknya kan kasih karunia Tuhan gitu. Pengharapan dan kasih karunia dari Tuhan. Yang di ayat 3 dia benar-benar sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungannya adalah suatu upah. Dan tadi pengertian saya itu seperti itu bahwa laki-laki itu adalah kenapa disebut pusaka, karena Tuhan pengen jadikan laki-laki itu di dalam fungsi imam, nabi dan raja. Imam adalah mewakili keluarga kepada Tuhan, nabi adalah mewakili Tuhan kepada keluarga, dan raja adalah seorang laki-laki atau suami yang harus berani mengambil keputusan lepas idenya dari siapa, gagasan dari siapa, tapi tetap suami atau laki harus ambil keputusan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Nah, Tuhan ngarepin sekali teman, dari muda orang-orang itu mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, sehingga pada masa tuanya orang-orang itu seperti mempunyai modal itu. Ini kalau bicara modal senjata gitu, kalau diumpamakan panah ini gitu, yaitu jadi kita mempunyai bekal firman-firman Tuhan sebagai senjata kita menghidupi kehidupan keseharian hidup kita teman. Nah ini firman Tuhan itu akhirnya menjadi senjata teman. Senjata untuk menghadapi ya kendala-kendala kehidupan ini. Kalau tanpa ada anak-anak panah tadi, tanpa ada firman Tuhan, kita nggak punya bekal teman untuk fight itu gitu. Dan di yang ayat 5-nya, berbahagialah orang-orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah kalau orang yang benar-benar firman Tuhannya itu ngelotok, firman Tuhannya itu hampir all out dikuasain semua, ya maksudnya firman di ayat 5 ini ya pasti hidupnya itu tidak mungkin mendapat malu teman. Karena apa? Karena waktu dia hidup itu benar-benar jalan di relnya kebenaran firman Tuhan gitu, bersama roh Tuhan. Jadi nggak mungkin orang ini akan bisa melakukan hal yang kesalahan. Tidak mungkin orang ini dicemooh orang pada akhirnya gitu. Ya orang dunia tidak bisa berkata apa-apa, karena ya ke ujungnya gitu teman ya. Kalau memang kita mengimani kitab Matius pasal 6 ayat 33 bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran baru yang lain akan Tuhan tambahkan. Dan berarti kan kita mengimani tidak bahwa perintah Tuhan itu adalah diperintah untuk kita mencari firman Tuhan dulu gitu, mengenal firman Tuhan dulu, mengerti firman Tuhan dulu, melakukan firman Tuhan dulu. Itu perintah teman, mencari gitu. Tapi kalau bicara nanti Tuhan akan ditambahkan oleh Tuhan, berarti bentuknya bukan perintah, tapi Tuhan yang akan mengerjakan tambahan itu bagi kita. Apa yang ditambahkan oleh Tuhan, ya itu semua. Ya Tuhan tahu bahwa hal-hal dunia itu yang dibutuhkan oleh kita. Tuhan tahu bahwa kita butuh makan, minum, dan pakaian. Tuhan tahu harta tahta dan kebutuhan pemenuhan nafsu duniawi gitu. Tuhan tahu. Tapi semua akan Tuhan lengkapi setelah kita mengenal kebenaran Tuhan teman. Sehingga akhirnya
kesuksesan duniawi itu ya tidak menjadi jerat untuk kita terikat tidak bisa masuk ke dalam akhirat. Intinya gitu teman-teman. Jadi kembali lagi pagi ini saya sharingkan bahwa Ayub itu mengalami hal sempurna karena memang dari awalnya sukses duniawi, mengalami hancur duniawi, dan kembali mendapatkan keselamatan akhirat plus sukses duniawi. Oke teman-teman, see you, bye-bye.